walaupun kita tidak dihadirkan dengan orang-orang yang terkasih, tapi kita percaya berkat Allah boleh mengalir dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Allah turut bekerja menambahkan kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita nyanyi satu pujian penyembahan. Kita nyanyi satu pujian berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sang
Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan kami beribadah di rumah kami, di tempat kami masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Amin. Kuasa Roh Kudus melayang-layang Tuhan di tempat ini. Amin. Walaupun kami tidak bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi, tetapi kami percaya Yesus ada bersama dengan mereka di rumah mereka masing-masing. Yesus boleh melawati setiap hati mereka Tuhan. Yesus yang sanggup membebat setiap hati-hati mereka Tuhan, yang punya kerinduan, yang memberikan senantiasa kekuatan dalam kehidupan mereka, sukacita damai sejahtera dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini Tuhan, kami senantiasa boleh ditakuti dengan hal-hal yang luar biasa saat ini Tuhan, yang menggoncangkan dunia ini Tuhan. Tetapi kami percaya Yesus yang lebih besar dari segala-galanya di dalam kehidupan kami, yang sanggup mengalahkan segala virus-virus yang ada Tuhan dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, kuasa Yesus yang lebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan diisi dengan kebenaran firman Allah yang memberikan kekuatan baru, yang menyegarkan setiap jiwa-jiwa kami yang haus dan lapar kebenaran firman Allah. Berkati hamba-Mu Tuhan Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi Engkau memberkati, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahkan kami yang mendengarkan Tuhan, Engkau urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Baik pendengaran kami Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Biar kami tetap fokus kepada Engkau saja, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Serobanyak kita yang ada di rumah Pastori, biarlah pada pagi hari ini kita akan mau merenungkan firman Allah. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah saat ini kita mau siapkan hati dan pendengaran kita kepada Tuhan untuk menerima firman Tuhan pada hari Minggu ini. Firman Allah pada hari Minggu ini saya berikan judul tentang kedewasaan. Kenapa saya ambil topik tentang kedewasaan? Karena hari-hari ini ada sangkut pautnya dengan keadaan kita. Orang di luar sana sudah diberikan peraturan, sudah diberikan peringatan oleh pemerintah, tapi masih banyak yang berlalu lalang di luar, tidak mentaati peraturan. Dilihat secara keberadaan sudah dewasa, sudah berumur, tapi tidak memperhatikan dan mentaati dan mau melakukan akan apa yang perintah yang sudah pemerintah berikan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita akan buka firman Allah kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Buka 1 Korintus pasal yang ke-13, baru saudara buka juga 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11, baru hubungkan di dalam surat Ibrani 5 ayat 2 sampai 4. Ya, nanti kita akan lihat di sana. Mari kita akan baca ayat yang pertama ini bersama-sama.
baik yang ada di rumah maupun kita yang ada di rumah pastori. Kita akan baca 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Allah datang kepada saya dan saudara mengingatkan bahwa setiap pribadi kita yang ada di dalam Tuhan mempunyai satu kepercayaan, mempunyai satu iman yang benar. Oleh sebab itu, ketika kita mau melakukan sesuatu, baik secara jasmani maupun secara rohani, kita harus mempunyai satu pemahaman yang benar, kita harus mempunyai satu kedewasaan yang sungguh. Karena kalau berbicara soal kedewasaan itu tidak melihat dari segi usia. Ada banyak anak-anak dengan masalah COVID-19 ini, banyak anak-anak yang tergerak. Bahkan ada masih umur 4 tahun memberi celengannya untuk disumbang kepada pemerintah supaya alat pengaman daripada para medis tersedia. Bahkan di Bandung, seorang anak juga sudah 9 tahun. Dia menyumbang celengannya sekitar 400 sekian. Dia berikan kepada pemerintah untuk memberi APD, alat pelindung. Tidak dilihat dari usia. Setiap kedewasaan yang keluar di dalam kehidupan kita, kalau itu murni, itu akan menjadi berkat. Oleh sebab itu, kalau kita hubungkan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-5, firman Allah katakan di sana, kita kalau dilihat dari sudut pandang manusia, kita, Paulus katakan, sudah layak menjadi seorang pengajar. Ternyata belum, masih memerlukan susu. Orang yang masih memerlukan susu di sana dikatakan itu belum dewasa. Kalau orang yang sudah dewasa, dia tidak memerlukan susu, tetapi diberikan makanan yang keras. Karena orang yang sudah dewasa, dia mampu mencerna makanan yang keras. Tetapi orang yang belum dewasa, dia belum mampu untuk mau mencerna. Oleh sebab itu harus diberi susu. Oleh sebab itu Paulus katakan kepada jemaat yang berada di Korintus, kita melihat di sini jelas sekali, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Itu Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi ketika dia akan tanggalkan, dia akan lepaskan sifat kekanak-kanakan. Nah, tentunya kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Allah, keadaan yang ada sekarang memang begitu menakutkan. Sifat sebagai seorang yang akan bisa menjaga diri kita ini, itu tergantung di dalam diri kita masing-masing. Anak-anak pada saat sekarang ini mengetahui apa yang sedang terjadi di luar. Bahkan banyak anak-anak mereka berdoa supaya virus corona ini berlalu. Itu anak-anak, mereka tahu. Oleh sebab itu kita yang sudah dewasa rohani, kita yang sudah tahu membedakan mana yang baik dan tidak baik, kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Kita harus dewasa untuk mengantisipasi, untuk memilah keadaan yang ada. Kalau pemerintah katakan tidak boleh keluar, tidak boleh. Kalau pemerintah katakan tetap di rumah, tetap di rumah. Sudah diatur dengan begitu rupa undang-undang yang berlaku. Baik transportasi harus dibatasi. Dengan PSBB ini, kita lihat pemerintah begitu luar biasa. Bahkan banyak daerah-daerah minta supaya diberlakukan PSBB ini. Pembatasan sosial berskala besar.
Oleh sebab itu kita yang ada, biarlah kedewasaan kita harus tampil sebagai orang-orang yang punya terang. Karena terang itu harus kelihatan. Karena anak-anak terang itu adalah bercahaya dimanapun kita ditaruh. Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kalau kita adalah anak-anak terang, biarlah kita memberikan satu kedewasaan yang sungguh. Menjadi pertanyaan kita, bagaimana ciri orang-orang dewasa? Ciri atau sifat kedewasaan yang harus kita miliki. Memang banyak kalau kita melihat. Tapi di sini saya ambil cuma 3. Ada 3 hal saja. Yang pertama saya catat, ciri atau sifat kedewasaan daripada setiap seseorang. Pertama, saya tulis di sini, tahu mengucap syukur. Amin. 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 Tahu mengucap syukur. Kenapa saya katakan salah satu kedewasaan yang harus tampil di dalam kehidupan kita, tahu mengucap syukur. Walaupun dalam keadaan seperti ini, keadaan sulit, banyak yang mengeluh, ibu-ibu rumah tangga, kapan sumbangan dari pemerintah datang? Burung di udara dia pelihara. Amin. Bunga di padang dia dandan. Apalagi kita sebagai biji mata Allah. Kita harus mengucap syukur. Kita lihat ketika Yesus berpapasan dengan 10 orang yang mengalami kusta. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, di sana jelas, khusus di dalam ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dari Injil Lukas pasal yang ke-17. Kalau kita melihat, Yesus katakan, perhadapkanlah dirimu kepada imam. Ketika Yesus menyuruh mereka pergi untuk mau memperlihatkan diri mereka kepada imam di bait Allah, terjadi mujizat. Masih di jalan sudah sembuh. Tetapi yang 9 tetap berjalan. Tapi yang 1 adalah orang Samaria. Dia kembali kepada Yesus. Dia datang mengucap syukur kepada Yesus. Sehingga Yesus katakan, mana yang ke-9? Mereka tidak kembali. Tetapi yang Samaria ini, dia datang kepada Yesus. Dia datang mengucap syukur. Hal yang sama juga kita melihat bagaimana Paulus di dalam pelayanannya, dia begitu luar biasa. Dia tahu apa itu kelaparan, dia tahu apa itu ketelanjangan, dia tahu apa itu kenyang, dia tahu apa itu berkelimpahan. Kalau kita melihat di Filipi pasal yang ke-4, di sana jelas sekali Paulus menceritakan tentang keberadaan hidup. Tetapi ujung-ujungnya dia tetap mengucap syukur. Oleh sebab itu, 1 Tesalonika katakan, mengucap syukurlah dalam segala. Apapun yang terjadi, mengucap syukur. Sekarang kita yang ada di Jakarta, ya, agak berat. Mau ke sana nggak boleh, mau ke sini nggak boleh. Berdiam dirilah dengan mengucap syukur dan datang membawa. Itu yang pertama. Yang pertama, ciri orang dewasa tahu mengucap syukur atau mempunyai satu ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang dewasa di dalam Tuhan ialah punya kesadaran, punya kesabaran dan pengendalian diri. Punya kesabaran dan pengendalian diri. Kalau bicara tentang pengendalian diri, orang yang mempunyai kemampuan untuk bisa memimpin dan menata dirinya sendiri, sehingga dia bisa mengendalikan dalam segala hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu. Nah, yang pertama tadi saya katakan, ciri orang yang dewasa tahu mengucap syukur. Dan yang kedua, punya kesabaran dan dapat mengendalikan diri. Amsal pasalnya yang ke-16. Kita tolong dibaca. Amsal pasal 16, ayatnya yang ke-32. 32.
Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terus. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang bisa menguasai diri, dia bisa merebut kota. Amin. Amen. Bisa merebut kota. Orang yang bisa menguasai diri. Nah, tadi saya katakan, pemerintah sudah memberikan peraturan tidak boleh keluar karena peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kita bisa sabar untuk mengendalikan diri, karena orang yang sabar di situ dikatakan seperti seorang pahlawan, orang yang bisa mengendalikan diri seperti orang yang sedang merebut satu kota. Amin. Amen. Sebab itu kita harus mempunyai satu pendirian. Karakter yang kita miliki itu karakter yang datang daripada Kristus. Kita harus menjadi terang. Biarlah terang itu bercahaya. Karena ada satu ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Yang ketiga, saya tulis di sini, dapat mengendalikan diri. Kalau tadi yang dapat mengendalikan diri dengan lidah. Kalau tadi punya kesabaran dan bisa mengendalikan diri. Dan yang ketiga ini dapat mengendalikan lidah, mengendalikan lidah. Tentu berbicara tentang perkataan. Perkataan. Yakobus pasalnya yang ketiga, kalau kita baca di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, jelas di sana. Lidah dia bisa mengendalikan hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang tidak baik. Karena lidah bagaikan api. Tetapi kalau kita merasa kita benar, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan-perkataan kita yang benar. Lidah bagaikan api. Oleh sebab itu kita harus mengendalikan. Kita harus dapat menguasai. Sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tidak ada persoalan. Tapi ada satu ucapan syukur karena kita bisa sabar dan bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan setiap ucapan perkataan kita, sehingga di dalamnya ada berkat yang kita dapat. Bukan tutup. Karena di dalam kehidupan kita, Allah perhadapkan kita dengan dua hal, berkat dan kutuk. Tentunya kita tidak mau mendapat kutuk, tapi kita mau mendapatkan berkat. Oleh sebab itu kita menjaga akan ucapan kita, mulut kita kepada Tuhan. Jangan katakan, oh kenapa corona ini bisa terjadi di Indonesia, oh kenapa corona ini bisa melanda di muka bumi ini, di seluruh dunia ini. Kenapa? Itu semua sudah atas izin Tuhan. Allah sudah rancang. Karena di penghujung akhir zaman Allah akan bukakan semua, Allah akan nyatakan. Oleh sebab itu kita bisa mengendalikan diri kita ini, kita bisa mengendalikan setiap ucapan kita, lidah kita kepada Tuhan supaya menjadi berkat. Menjadi berkat. Karena lidah ini seperti nyala api. Dia bisa menghantam semua apa yang ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita jangan menyalahkan. Oh si A begini, si B begini. Oh karena begini. Karena sekarang terjadi satu viral. Orang yang sudah meninggal tidak bisa dilayani dengan baik karena virus corona. Bahkan banyak hal-hal yang terjadi. Ada caci maki di sana. Ada yang ngomong begini, ngomong begitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, biarlah kita dewasa untuk menghadapi COVID-19 ini. Sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Walaupun kita hanya di rumah, walaupun kita hanya beribadah di dalam keluarga kita masing-masing. Tapi kalau ada Tuhan, pasti ada satu ucapan syukur yang kita lakukan. Sehingga pengendalian diri kita, penguasaan diri kita, mulut ucapan kita senantiasa memberkati Tuhan dan kita mendapat berkat. Amin. Oleh sebab itu kita yang ada pada pagi siang hari ini, biarlah kita mengagungkan kebesaran Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Saya percaya hari Minggu ini
kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, karena kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita sabar dan bisa mengendalikan diri, dan kita bisa mengendalikan setiap ucapan mulut bibir kita. Karena hanya dekat Allah kita akan dapat perlindungan. Hanya dekat Allah saja kita akan bisa melakukan segala perkara di dalam kehidupan saudara. Amin. 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 Saya percaya biarlah firman Allah pada hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Saya jemput semua kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat kebenaran firman yang sudah kita dengar. Biarlah Bapa di surga akan memberkati kita semua. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku akan sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku semua. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau hebat di dalam hidup kami. Engkau boleh membawa kami kepada satu kedewasaan. Biarlah kedewasaan kami timbul karena kebenaran firman Allah. Biarlah keyakinan kami boleh bertambah karena Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar terus kami mengucap syukur kepada-Mu. Ajar terus kami tetap mengendalikan, tetap sabar kepada-Mu. Bahkan bisa mengendalikan setiap tutur kata kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang dewasa di dalam Engkau. Karena kekuatan itu tidak pernah berubah dari dulu bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Engkau memberkati mereka semua. Lawat dan Engkau datangi, kunjungi mereka, dan Engkau lawat dengan kasih karunia yang datang daripada-Mu. Bahkan kami semua yang ada di rumah pastori, biarlah Engkau berkati Tuhan kami semua. Memberkati Ibu Gembala yang sudah memimpin pujian penyembahan, pakai dengan luar biasa. Bahkan pemusik, pemain gitar, Engkau berkati kami semua yang ada. Biarlah kasih anugerah Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami, dan kami taruh firman ini dalam hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pengumuman, nanti hari Minggu besok kita lagi bertemu. Ya, saya belum tahu apakah masih di rumah kita masing-masing. Kita berdoa supaya biar Tuhan yang atur semua. Kita berdoa supaya COVID-19 ini akan berlalu, sehingga ya siapa tahu minggu depan kita bisa bertemu di gedung sentra GPDI, di mana kita sebagai jemaat GPDI Immanuel akan beribadah di sana. Tapi kalau memang belum ada keputusan dari pemerintah, belum ada penyampaian atau pengumuman baik dari pemerintah maupun dari ketua sinode kita, tetap kita ada di rumah. Kita tetap mengendalikan diri kita sabar, mengucap syukur, biarlah kita tetap memuji dan menyembah-Nya. Amin. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Itu saja yang menjadi pengumuman kita. Kita akan berdoa buat ibadah kita pada pagi siang hari ini, sehingga boleh menjadi berkat. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur, di mana Engkau boleh lawat kami dengan kekuatan firman-Mu. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau. Biarlah pujian kami menjadi satu dupa yang agung di hadapan Engkau. Bahkan Engkau tilik setiap kehidupan kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Engkau berkati. Bahkan siapapun yang melihat kami melalui FB, melalui streaming, Engkau berkati Tuhan. Sehingga semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu.
Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang tertutup jalan Engkau buka jalan, sehingga jemaat Tuhan merasa ada kekuatan dengan Engkau. Biarlah kehendak yang jadi Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih buat bangsa dan negara kami. Kami terus serahkan Tuhan buat pemerintah kami, buat aparat baik TNI Polri Tuhan, baik semua yang ada di barisan depan, para medis, dokter Tuhan, perawat, suster, bahkan relawan-relawan, berkati Tuhan. Biarlah mereka kuat di dalam Engkau untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Yang masih sakit karena positif, ada COVID, jamah dalam nama Yesus. Yang sedang dipantau, biarlah Engkau jamah juga Tuhan. Bahkan yang sedang mengalami suatu masalah, biarlah Engkau yang jamah semua, sehingga semua terselesaikan, sehingga Indonesia ini, khususnya Jakarta, tidak ada COVID lagi. Tetapi dari hari ke hari kami boleh dengar ada kesembuhan yang terjadi, ada kesembuhan terjadi. Tidak ada maut, tidak ada kematian, tapi sebaliknya akan bertambah-tambah Tuhan kesembuhan yang terjadi, baik di Jakarta, baik di daerah-daerah yang lain, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Miangas sampai Pulau Rote diberkati karena Engkau ada dengan bangsa dan negara kami. Berkati presiden kami Tuhan, kuatkan, mampukan Bapak Joko Widodo sehingga dia mampu memberikan kebijaksanaan walaupun sudah dikatakan status nasional akan kasus ini, tapi kami percaya Allah akan bela dan Allah akan tolong. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah Engkau turun atas kami dan biarlah berkat-berkat menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sebab itu saudara ingin kasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita pandang akan kebesaran Tuhan, kita pandang akan sinar kemuliaan daripada Tuhan. Biarlah wajahnya yang bersinar, dia akan pancarkan kepada saudara-saudara, sehingga berkat daripada Bapa di surga turun atas kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan yang datang daripada Dia. Sebab itu mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita akan terima berkat. Saudaraku, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.